Italia perkasa atas Israel. Retegui bersinar. Generasi baru Gli Azzurri mulai menggeliat. Babak kedua di Stadion Olimpiade Roma dimulai dengan satu pesan jelas dari Gennaro Gattuso, "Jangan puas, lanjutkan tekanan." Dan dari bangku cadangan, ia mengirimkan isyarat akan masa depan sepak bola Italia, seorang anak muda dari Akademi Inter Milan bernama Francesco Pio Esposito. Baru beberapa menit menjejakkan kaki di lapangan, Esposito langsung menunjukkan mengapa banyak yang percaya padanya. Dengan visi matang dan keberanian khas pemain muda, ia mengirim umpan terobosan sempurna ke arah Nicolo Barella. Namun kali ini, sepakan sang gelandang andalan masih melayang di atas mistar gawang Israel. Sebuah peringatan dini bahwa badai Italia belum berakhir. Israel, di bawah tekanan penuh, berusaha bangkit. Mereka mencoba menyerang lewat kombinasi cepat antara Tai Baribo dan Oscar Glock, dua pemain yang menjadi tumpuan kreativitas di lini depan. Namun setiap kali bola mengarah ke kotak penalti, ada satu tembok kokoh bernama Gianluigi Donnarumma yang selalu hadir di waktu dan tempat yang tepat. Refleksnya cepat, keputusannya matang, dan auranya menenangkan. Bagi Israel, Donnarumma bukan hanya penjaga gawang, melainkan dinding tak terlihat yang memisahkan mereka dari harapan. Dan di saat Israel mulai percaya diri membangun serangan, Italia kembali menunjukkan jati dirinya. Oportunis, tajam, dan mematikan. Kesalahan kecil di lini belakang Israel langsung dimanfaatkan oleh sosok yang kini menjadi simbol kebangkitan lini depan Gli Azzurri, Matteo Retegui. Pemain berdarah Argentina itu membaca pergerakan lawan seperti seorang pemburu membaca arah angin. Ia mencuri bola dari kaki bek lawan, menggiring sejenak, lalu melepaskan sepak melengkung kaki kanan yang mengarah sempurna ke pojok gawang. Kiper Israel sudah melompat, tapi bola itu terlalu indah untuk dijangkau. Gol yang bukan sekadar angka di papan skor, melainkan pernyataan keras. Italia punya ujung tombak yang tak kenal kompromi. Itu menjadi gol kelima Retegui dalam 4 laga terakhirnya bersama Italia. Produktivitas yang membuat banyak mata mulai percaya bahwa sang striker bukan sekadar eksperimen, tapi solusi nyata di era pasca Immobile. Senyum Gattuso di pinggir lapangan menjadi bukti ia tahu proyek regenerasinya mulai menampakkan hasil. Namun Gli Azzurri tidak berhenti di situ. Di sisa waktu yang menipis, mereka tetap menekan. Setiap serangan dibangun dari kaki ke kaki dengan tempo yang dikontrol penuh oleh lini tengah. Barella, Tonali, dan Fratesi menjadi pusat rotasi, menggerakkan bola seperti orkestra yang paham setiap nada. Dan pada akhirnya, harmoni itu mencapai klimaksnya. Sebuah sepak pojok dari Sandro Tonali melayang ke dalam kotak penalti. Dari tengah kerumunan pemain, muncul sosok Gianluca Mancini bek yang terkenal dengan ketegasan dan agresivitasnya. Ia meloncat tinggi, seolah menantang gravitasi, lalu menanduk bola dengan kekuatan penuh. Gawang Israel kembali bergetar. Gol ketiga Italia dan juga gol perdana Mancini di level tim nasional senior. Di pinggir lapangan, Gattuso mengepalkan tangan. Wajahnya dingin, tapi matanya berbicara banyak. Kebanggaan, kelegaan, dan keyakinan. Ia tahu, kemenangan 3-0 ini bukan hanya soal 3 poin. Ini adalah pesan kepada seluruh Eropa bahwa Italia sedang tumbuh lagi dengan cara mereka sendiri. Dan di balik euforia itu, ada 2 nama lain yang mencuri atensi, Roberto Piccoli dan Niccolò Cambiaghi. 2 pemain muda yang malam itu mencatatkan debut di timnas senior. Bagi mereka, ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah awal dari mimpi panjang, momen yang mungkin akan mereka kenang seumur hidup. Ketika mereka berdiri di lapangan, menyanyikan lagu kebangsaan, mereka tidak hanya mewakili diri sendiri, tapi mewakili harapan baru bagi sepak bola Italia.
Pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Gli Azzurri. Namun lebih dari sekadar hasil, yang terlihat malam itu adalah identitas. Italia yang dulu dikenal hanya dengan pertahanan kuat, kini menunjukkan bahwa mereka juga bisa menyerang dengan kreativitas dan kedalaman. Sebuah tim yang memadukan pengalaman dan darah muda, dipimpin oleh pelatih yang memahami arti kerja keras dan disiplin. Gattuso membangun tim ini dengan filosofi sederhana. Setiap pemain harus berlari untuk lambang di dada, bukan nama di punggung. Dan malam itu, di Roma, kalimat itu terasa hidup. Dari Donnarumma yang tak tergoyahkan, Barella yang berlari tanpa henti, hingga Retegui yang mematikan di depan gawang, semuanya bersinergi dalam satu visi. Membawa Italia kembali ke puncak dunia. Kemenangan ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. Perjalanan yang akan menguji bukan hanya kemampuan, tapi mental dan keyakinan. Dan jika mereka mampu menjaga semangat malam ini, bukan mustahil Gli Azzurri akan kembali menorehkan sejarah di panggung dunia. Karena seperti kata pepatah lama di Italia, "Chi non lotta, non vince," siapa yang tidak berjuang takkan pernah menang.